Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kami coba lakukan kembali pendakian ke atap Jawa Barat ya. Gunung Cermai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, pendakian kita ini jalurnya menggunakan jalur apuy ya. Jadi kita coba cari jalur yang friendly lah buat para pendaki pemula. Nah, jalur sini juga menawarkan nih alternatif ketika teman-teman mau lakukan pendakian dari base camp ke pos simaksi menggunakan losbak ya. Nah, jalurnya kecil sih, kalau misalnya ada papasan seperti ini kita harus bergantian. Tapi estimasi pendakian menggunakan losbak ini sekitar 30 menit ya. Jadi worth it lah, kita bayar 300.000 untuk antar jemput, tapi kita bisa menghemat waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kalau kita jalan kaki. Nah, seperti itu kira-kira ya. Pemandangannya pun bagus kalau misalnya teman-teman mau nanjak via apuy ini. Oh iya, buat kapasitasnya di satu losbak ini kapasitasnya sekitar 12 orangan ya maksimal ya. Jadi kalau misalnya over, teman-teman bisa menggunakan jasa ojek juga ada, atau juga teman-teman bisa menggunakan 2 kali bolak-balik ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari 30 menit, akhirnya kita sampai ya ke pos simaksi Gunung Cermai ya. Nah, di sini kita terakhir nih menggunakan losbak. Jadi setelah di sini kita baru mulai pendakian ke Gunung Cermai. Nah, posnya bisa kita lihat ya. Ini pos pendakian Gunung Cermai. Nah, di sini tempat kita untuk registrasi. Di pos registrasi ini kita hanya konfirmasi ya, karena sebelumnya kita sudah lakukan pendaftaran online. Jadi kita informasi ke pihak base camp di Simaksi terkait jumlah peserta ya untuk total pendakian ke Gunung Cermai. Oh iya, biaya pendakian di awal ketika kita mau mendaki ke Gunung Cermai, kita bayar simaksinya itu hanya Rp5.000 per orang, tapi juga ada pembayaran untuk masyarakat sekitar 50.000 dan tes kesehatan 20.000. Jadi total pendakian biayanya sekitar 75.000. Oke, kita mulai pendakian ke Gunung Cermai. Kita menuju pos 1 nih. Kita coba jalan menuju pos 1. Dan ini pintu gerbang untuk memulai pendakian ke Gunung Cermai. Yuk kita mulai pendakiannya. Halo. Waktunya kita ke Cermai. Aman. Si aman. Porter kumaha porter? Aman. Majis. Mantap. Saya lambaikan tangan. Aduh, ribu ya. Hayang naunggul. Ini ke Gunung Parang ya, Kang ya. Wah, udah mau outdoor. Suaranya nggak ada. Kang. Ya. Aduh. 2 jam lagi, Bang. 2 menit. Oh iya, sebagai informasi, jalurnya dari pos Simaksi ke pos 1 ini lumayan cukup landai ya. Jadi sangat bersahabat nih buat para pendaki pemula. Aman, Kang. Aman, ini live aja agak lambat. Mantap. Monitor tama. Mantap. Yuk, belum apa-apa ini. Setelah kurang lebih kita menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya kita sampai juga ya ke pos 1. Nah, pos 1 ini pos Arban ya. Nama pos 1 di Gunung Cermai. Nah, kita istirahat sejenak di sini sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju pos 2.
Mamang udah. Beban karir tidak seberat beban kehidupan. Anjay. Welcome bukan malah. Mantap banget. Baru pos 1 udah mau habis. Nah, begini kondisi di pos 1 ya. Banyak para pendaki yang istirahat sejenak sebelum melanjutkan ke pos 2. Lumayan ramai pendakian hari ini. Oke, kita lanjut lagi pendakian dari pos 1 menuju pos 2. Pokoknya mah gereng sengkeun lah, pokoknya mah well. Gereng seng, very good, very well, pokoknya malah. Oke, kita lanjut lagi pendakian kita ke pos 2. Oke, ini masih jalur pos 2. Oke, jalurnya udah mulai akar ya. Mantap. Akar ya? Akar. Enak nggak? Mantap pokoknya mah. Ekstrim. Udah mulai nanjak ya. Tapi jalurnya masih oke sih. Mandi keringat pak. Oh iya, secara jalur sih belum ekstrim ya. Tapi jalur dari pos 1 ke pos 2 ini lumayan panjang nih. Kita udah jalan lebih dari 1 jam. Ini juga belum nyampe-nyampe ke pos 2. Nanti kita coba kasih info berapa lama nih perjalanan kita dari pos 1 ke pos 2. Nah, kita sekarang udah mulai ketemu jalur yang lumayan ekstrim ya. Dari pos 1 ke pos 2 nanjaknya udah lumayan tinggi nih. Jadi lumayan menguras tenaga ya. Nah, setelah jalan kurang lebih 2 jam akhirnya kita bisa sampai ke pos 2 ya. Nama pos 2 ini Tegal Pasang ya, jaraknya sekitar 1,2 kilo dari pos 1. Oh iya, pos 2 ini berada di ketinggian 1920 mdpl ya. Udah lumayan tinggi nih, pantesan aja tadi lama. Oke, kita mulai lagi pendakian ke pos 3 dari pos 2 ya. Nah, hari ini dipenuhin kabut nih perjalanan kita dari pos 2 ke pos 3. Nah, kondisinya seperti ini. Jalannya juga sudah mulai menanjak dengan akar-akar ya. Tapi overall masih bisa kita lewatin, masih mudah ya. Perjalanan pos 3 juga hampir sama seperti pos 2, masih banyak bonusnya ya. Jadi setelah menanjak ekstrim, kita dikasih bonus nih, lumayan buat istirahat, ngatur napas sebelum kita nemuin tanjakan lagi. Pasti dari pos 2 ke pos 3 itu masih lumayan banyak bonusnya. Nanjaknya pun setelah ekstrim masih banyak nih, seperti ini ya. Ini juga banyak pendaki yang lagi istirahat nih. Nah, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam, akhirnya kita bisa sampai ke pos 3 ya. Oh iya, nama pos 3 ini Tegal Masawa ya. Estimasi pendakian sampai ke sini kurang lebih sekitar 1,5 jam, dan di sini kita coba istirahat dulu sebelum kita melanjutkan ke pos 4 karena pos 4 informasinya itu mulai ekstrim ya. Setelah istirahat kurang lebih sekitar 30 menit untuk makan dan sholat, akhirnya kita lanjutkan perjalanan ke pos 4 dari pos 3. Sudah mulai ekstrim, kita nemuin tanjakan-tanjakan yang sudah mulai ekstrim ya. Nah, dari pos 3 ke pos 4 juga kita masih dapat banyak bonus ya.
Jadi secara jalan juga walaupun menanjak tapi masih kita dikasih bonus nih buat atur napas. Masih ada jalan-jalan yang lumayan datar buat kita ambil napas, ngatur tenaga sebelum kita nemuin tanjakan lagi. Setelah kita berjalan kurang lebih sekitar 50 menitan, akhirnya kita bisa sampai ke pos 4. Nah, jarak dari pos 3 ke pos 4 ini lumayan pendek, tapi jalurnya sudah menanjak ya. Jadi kita istirahat dulu, ngatur tenaga sebelum kita melanjutkan ke pos 5. Pos 4 ini namanya Tegal Jamuju ya, berada di ketinggian 2300 mdpl. Nah, kita istirahat dulu sebelum kita lanjut ke pos 5. Oh iya, di pos 5 nanti itu tempat kita buat istirahat ya. Tempat kita akan mendirikan tenda. Nah, sebenarnya di sini juga bisa mendirikan tenda, tapi menurut para rangers dan porter yang ada di Gunung Cermai diusahakan untuk ngecamp di pos 5 karena kalau di pos 4 itu sendiri masih banyak babi hutan ya, atau bagas kalau kata orang-orang pendaki ya. Oke, kita lanjut lagi menuju pos 5 ya dari pos 4. Kita mulai perjalanan lagi. Perjalanan ke pos 5 ini yang lumayan sangat ekstrim ya. Jalur pendakiannya udah mulai nanjak terus nih. Tapi walaupun begitu, tetap di jalur pos 5 ini masih ada bonus. Ya, masih ada bonus sedikit, jadi tempat kita bisa ngambil napas, kita masih bisa nemuin bonus di pos 5 ini sendiri. Tapi secara perjalanan ini cukup menguras tenaga nih. Dari pos 3, 4, dan 5 ini jalannya menguras tenaga karena jalannya nanjak terus. Kalau kita lihat sebenarnya sih secara jarak dari pos 4 ke pos 5 ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 700 meteran dari pos 4 ke pos 5. Nah kondisinya tapi karena jalannya menanjak, elevasinya juga sudah mulai tinggi, ini butuh waktu juga yang lumayan lama. Estimasi pendakiannya sekitar 1 jam ya, karena jalurnya itu sudah menanjak terus dari pos 4 ke pos 5. Nah, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam 15 menit, akhirnya kita bisa sampai ke pos 5 ya. Nah, pos 5 itu kondisinya seperti ini ya. Ada pos yang di area bawah ini dibilang seperti pos bayangan ya. Ini pos bayangan, pos 5-nya masih di atas. Ya. Kalau untuk ngecamp disarankan untuk tetap ngecamp di area pos 5 dekat shelter area. Jangan di sini ya, kecuali kalau misalnya di pos 5-nya sudah tidak ada tempat, baru teman-teman bisa camping di area situ. Kenapa? Karena di pos 4 itu sendiri, di pos bayangan tersebut itu masih suka banyak babi hutan kalau malam. Nah, di sini lebih aman ketika kita mau ngecamp di pos 5. Nah, ini pos 5 ya, ada shelter area di situ. Kita akhirnya sampai ke pos 5. Oh iya, pos 5 ini namanya Sanghyang Rangkah ya, berada di ketinggian 2500 mdpl. Nah, di pos 5 ini saya coba dirikan tenda ya, sebelum melanjutkan perjalanan. Besok kita coba summit ke puncak Gunung Cermai. Nah, kita beristirahat di sini dulu sebelum malam ya. Jadi kita coba beristirahat di sini sambil diriin tenda nih. Nah, tenda yang kami pakai ini semua menggunakan tenda Natur Hike. Jadi kalau misalnya jalan dengan dam outdoor, kita akan menggunakan tenda-tenda premium ya. Dan tenda yang saya pakai ini adalah tenda Natur Hike Cloud Up. Jadi tendanya sangat ringan, sekitar 1,4 kilo ya. Kita dengan mudah bawanya, nggak cukup berat juga kalau misalnya kita nanjak-nanjak ke gunung ini. Ultralight lah, cocok banget buat para pendaki. Oke, kita coba
selesaikan dulu. Setelah itu kita sholat dan beristirahat sebelum kita melanjutkan makan malam ya nanti. Oke, selepas maghrib kita langsung masak. Dan setelah masak kita akan beristirahat, mengumpulkan tenaga kembali untuk menuju summit besok pagi. Oh ya, rencana kami summit nanti jam 3 pagi ya. Karena jalur pendakiannya itu sangat ekstrim, butuh waktu sekitar 2-3 jam menuju puncak Gunung Cermai. Kenapa kita pagi-pagi? Targetnya kita harus bisa dapatkan golden hours dan sunrise ya di pagi hari Gunung Cermai. Dan inilah yang kita dapat hasil summit kita pagi-pagi jam 3 pagi. Kita sampai puncak jam 4:30, kita nunggu golden hour dan akhirnya kita dapat. Waktu pendakian 1,5 jam karena kita juga tidak banyak istirahat. Kalau misalnya buat para pendaki pemula mungkin sekitar 2-3 jam. Jadi harap di-prepare waktunya kalau mau summit ke Gunung Cermai. Karena jujur jalurnya sangat ekstrim, jalurnya luar biasa ya, menanjak, bebatuan dan pasir. Dan sebagai informasi, review total waktu pendakian dari base camp ke pos 5 estimasi 5-6 jam, dan review pendakian summit ke puncak Gunung Cermai butuh waktu 1,5 jam sampai 3 jam tergantung kemampuan teman-teman. Oke, sekian ya informasi review pendakian lengkap dari Dam Outdoor. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam dari Dam Outdoors, Premium Experience for your journey. Salam lestari.